Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Dandi Akbar Darmawan dengan NIM 44432401333. Di sini saya akan membuat video mini teaching atau video pembelajaran yang singkat. Kita next. Di sini saya akan membahas apa itu lingkungan laut. Lingkungan laut adalah ekosistem atau wilayah yang mencakup seluruh bagian laut dan samudra, termasuk organisme hidup biotik dan komponen fisik atau kimiawi abiotik yang membentuk ekosistem tersebut. Lingkungan laut memainkan peran penting dalam kehidupan di bumi, baik secara ekologis, ekonomis, dan klimatologis. Oke, kita next. Di sini ada komponen biotik. Pertama ada fitoplankton, itu adalah produsen utama di laut. Yang kedua adalah zooplankton, konsumen yang tingkatnya itu sangat rendah. Yang ketiga adalah nekton seperti ikan, cumi, dan sejenisnya. Yang keempat adalah bentos yang berada di dasar-dasar laut. Yang terakhir adalah mikroorganisme, yaitu adalah bakteri yang berada di laut. Komponen selanjutnya komponen abiotik. Yang pertama adalah suhu untuk mengukur tingkat suhu di kelautan di dalam maupun di permukaan laut. Suhu salinitas mempengaruhi jenis organisme yang bisa hidup. Tiga adalah cahaya. Cahaya matahari juga sangat penting untuk fotosintesis fitoplankton. Yang terakhir adalah arus dan pH. Arus dan pH ini menentukan juga kestabilan ekosistem di laut. Selanjutnya, ekosistem laut. Yang pertama adalah terumbu karang. Terumbu karang adalah tempat tinggalnya para jenis-jenis biota laut yang berada di terumbu karang. Yang kedua adalah palang lamun. Palang lamun adalah habitat dan penstabil sedimen. Ketiga adalah mangrove, pelindung pantai dari abrasi dan tempat bertelurnya ikan. Yang terakhir adalah estuari, campuran air laut dan sungai yang sangat kaya nutrisi. Selanjutnya adalah manfaat laut bagi kehidupan. Yang pertama, sumber makanan, menyediakan ikan, udang, dan rumput laut. Yang kedua adalah mengatur iklim, bisa menyerap panas dan karbon dioksida. Ketiga adalah bisa menghasilkan oksigen, fitoplankton laut yang menghasilkan oksigen. Yang keempat adalah habitat makhluk laut, tempat hidup jutaan spesies laut. 5 adalah sumber ekonomi yang mendukung perikanan, pariwisata, dan transportasi bagi penduduk pesisir pantai. Selanjutnya, yang terakhir sumber obat yang mengandung bahan alami untuk obat-obatan yang bisa digunakan pada manusia. Oke, selanjutnya, ancaman apa saja sih yang berdampak pada lingkungan laut? Yang pertama adalah pencemaran laut dari banyaknya sampah plastik, limbah industri, dan minyak dari pertambangan. Yang kedua itu adalah penangkapan ikan, keseimbangan ekosistem pada jenis-jenis ikan tertentu. Yang ketiga, perubahan iklim, meningkatkan suhu laut dan merusak terumbu karang. 4. Kerusakan terumbu karang yang diakibatkan oleh penambangan, pemboman, dan polusi. Kelima, alih fungsi lahan pesisir seperti reklamasi dan pembangunan pelabuhan. Yang terakhir, masuknya spesies asing, mengganggu spesies lokal dan rantai makanan. Selanjutnya, apa saja upaya perlindungan dan konservasi yang bisa kita lakukan? Pertama, kita bisa mendirikan kawasan konservasi laut. Wilayah tertentu di laut dijadikan area lindung untuk menjaga ekosistem, seperti taman laut dan cagar alam laut. Yang kedua adalah melarang penangkapan ikan secara ilegal, menegakkan hukum terhadap penangkapan ikan dengan cara merusak, seperti bom, racun, atau jaring pukat harimau. Ketiga, rehabilitasi ekosistem laut, melakukan penanaman kembali terumbu karang, mangrove, dan padang lamun untuk memulihkan ekosistem yang rusak. Yang keempat, mengurangi pencemaran laut, mengelola limbah laut,
limbah rumah tangga dan industri agar tidak dibuang ke laut, secara mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. 5. Pendidikan dan penyuluhan masyarakat untuk mengedukasi nelayan dan masyarakat di pesisir pantai tentang pentingnya menjaga laut dan ekosistemnya. Karena penelitian dan pemantauan laut, melakukan riset ilmiah untuk memantau kondisi laut dan mencari cara terbaik menjaga kelestarian.